Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Gimana keadaannya? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Bapak juga sehat, mudah-mudahan selalu sehat. Walaupun di masa pandemi, mudah-mudahan tetap kita diberikan kesehatan oleh Allah dan tetap bisa melaksanakan aktivitas. Pada siang hari ini kita akan kuliah ya terkait dengan masalah hemoroid. Tetapi sebelum membahas tentang mata kuliah hemoroid, kemarin kita sudah kuliah tentang apendik ya, menjelaskan tentang definisi, lalu manifestasi klinik ya, lalu etiologinya, tata laksananya dan sebagainya. Mudah-mudahan masih ingat semua ya terkait dengan mata kuliah apendik. Lalu yang siang hari ini saya akan masuk pada materi tentang hemoroid. Sebelum saya masuk pada materi tentang hemoroid, saya tanya dulu, ada yang tahu nggak tentang hemoroid itu apa? Mohon maaf Pak, izin menjawab. Hemoroid Ya. itu seperti wasir atau ambeien. Iya, benar. Jadi hemoroid itu kata lainnya adalah wasir atau ambeien. Yang lain tahu penyebabnya apa? Oke. Sementara itu kita buka dulu materinya ya terkait dengan wasir atau hemoroid. Ya, kita masuk pada mata ajar tentang wasir atau hemoroid. Nah, ini adalah definisi dari hemoroid atau wasir atau ambeien tadi ya, yaitu pelebaran vena di dalam plexus hemorrhoidalis yang tidak merupakan keadaan normal atau patologis. Itu adalah definisi dari hemoroid atau ambeien ya. Jadi ada juga yang mengatakan wasir ya, yaitu pembengkakan di daerah pembengkakan pembuluh darah ya di daerah rektum. Nah, itu adalah definisi dari hemoroid. Nah, hemoroid itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama adalah hemoroid interna ya, di mana hemoroid interna ini merupakan varises vena hemorrhoidalis ya, jadi pembesaran vena hemorrhoidalis superior dan media yang timbul di sebelah dalam sphincter. Lalu ada hemoroid eksterna. Apa itu hemoroid eksterna? Yaitu merupakan varises vena hemorrhoidalis inferior yang timbul di sebelah luar otot sphincter ani. Jadi kalau hemoroid interna itu di dalam, kalau hemoroid eksterna ini di luar, di daerah luar otot sphincter ani. Ini faktor penyebabnya ya. Jadi faktor predisposisi atau faktor yang menyebabkan, yang pertama adalah faktor predisposisi, yang pertama adalah anatomi. Ketika seseorang mengalami tubuh yang terlalu berat ya, ini bisa mengakibatkan terjadinya hemoroid ya. Lalu selain itu juga makanan yang berlebih ya, makanan pedas-pedas lalu berminyak ya, lalu dia tidak tinggi serat. Nah, ini bisa mengakibatkan terjadinya hemoroid. Selain itu pekerjaan, di mana pekerjaan yang berat ya, seperti mengangkat barang-barang ya, lalu terlalu berat, itu tukang pinggul ya, tukang panggul di pasar-pasar itu sangat beresiko terkena yang namanya penyakit hemoroid. Selain itu juga dan sanititas, yaitu makanan-makanan yang asin ya. Jadi kalau makanan-makanan yang asin itu terlalu banyak juga nggak bagus untuk kita ya. Oleh karenanya inilah faktor-faktor penyebab terjadinya dari hemoroid. Selain itu juga pekerjaan ya, tadi ya saya tambahkan, selain pekerjaan berat juga terlalu banyak duduk ya. Terlalu banyak duduk juga dia bisa menyebabkan terjadinya hemoroid atau wasir. Ini kalau faktor presipitasinya atau yang menyebabkan dari dalam tubuhnya adalah faktor fisiologis ya, di mana faktor fisiologis ini biasanya pada ibu-ibu yang melahirkan ya. Jadi dia
kalau ibu-ibu yang melahirkan biasanya akan mengalami faktor fisiologisnya adalah mengalami ambien ya yang sifatnya hanya sementara ya, karena terlalu mengedan yang berlebih itu bisa mengakibatkan terjadinya hemoroid. Dan selain itu juga radang ya, baik radang pada vena ya, pada pembuluh darah, ini juga bisa mengakibatkan terjadinya hemoroid. Nah, ini klasifikasi hemoroid, di mana klasifikasi hemoroid itu ada 4. Yang pertama adalah derajat 1. Jadi derajat 1 itu hemoroid menyebabkan pendarahan merah segar tanpa nyeri pada waktu defekasi. Jadi kalau ada keluarga atau apa yang dia saat BAB itu ada pendarahan segar ya pada waktu defekasi atau saat mengedan, itu berarti masuk dalam kategori hemoroid atau wasir derajat 1. Pada derajat 2 di mana terjadi menonjol melalui kanalis ya, mulai dari terjadi adanya tenjolan di rektum pada saat mengedan atau defekasi ringan, tetapi dapat masuk kembali secara spontan. Jadi dia mengedan itu ada yang seperti ada yang keluar gitu, tapi saat berhenti mengedan dia kembali lagi ya, masih masih kembali lagi secara normal, itu berarti dia masuk kategori derajat 2. Yang derajat ketiga ini adalah hemoroid menonjol saat mengedan dan harus didorong kembali sesudah defekasi setelah mengedan. Nah, ini udah derajat 3 ya, dia harus ditekan baru dia masuk kembali. Kalau yang udah derajat 4 ini yang sudah tidak bisa lagi saat keluar menonjol, dia tidak dapat lagi didorong masuk kembali. Satu-satunya cara harus dilakukan tindakan medis ya. Ini adalah klasifikasinya. Nah, ini klasifikasi hemoroid. Ini ada 2 ya, ada yang eksternal, di mana klasifikasi hemoroid eksternal ini ada yang akut dan yang kronik. Kalau yang akut ini biasanya berupa pembengkakan bulat kebiruan pada pinggir anus dan merupakan suatu hematoma ya. Jadi adanya pembengkakan ya, hematom di daerah anus. Kalau yang kronik merupakan satu atau lebih lipatan kulit anus yang terdiri dari jaringan ikat dan sedikit pembuluh darah ya, atau pembuluh, jaringan pembuluh. Nah, ini ya, ini jadi jaringan ikatnya. Kalau yang kronik ya. Kalau yang akut dia berupa pembengkakan bulat kebiruan pada pinggir anus yang merupakan hematoma ya. Nah, ini pada anus juga. Tapi kalau eksternal di luar yang ini ya. Nah, ini adalah di dalam. Nah, ini adalah klasifikasi hemoroid. Nah, ini manifestasi klinis saat tanda gejala. Yang pertama adalah terjadinya benjolan-benjolan di sekitar dubur setiap kali buang air besar, ya. Seperti ada yang tertinggal. Ada yang pernah nggak terkena ambeien? Enggak. Nggak ada ya. Masih gadis bujang, masa iya ada yang kena ambeien? Pasti enggak ya. Nanti kalau ada yang tanya, silahkan langsung raise hand aja yang ke tangan. Nanti akan saya Bapak berikan ini waktu untuk bertanya, silahkan boleh. Yang kedua adalah nyeri karena pendarahan serta segar di sekitar anus. Nah, ini masuk kategori derajat 1 kalau kita melihat ya. Perasaan tidak nyaman, duduk terlalu lama ya. Jadi kalau orang duduk terlalu lama, perasaan tidak nyaman, ada yang menonjol, nah itu tanda-tanda dia ada ambien gitu ya. Lalu keluar lendir, perasaan isi rektum belum keluar semua ya. Jadi itu di daerah anusnya itu kayaknya kok ada lendirnya ya. Jadi kok kayaknya nggak kering gitu ya. Kepengen kayak ada minyaknya. Nah, itu tanda-tanda seseorang mengalami hemoroid gitu ya, harus segera diantisipasi. Rasanya gatal pada daerah rektum atau rektal, dan dia konstipasi saat BAB, terasa saat mengedan itu rasa ada yang mengganjal ya, dan tidak nyaman. Nah, ini adalah tanda gejalanya. Lalu komplikasinya di sini ada pendarahan. Ya, jelas tadi saya sampaikan bahwa hemoroid yang sudah kategori derajat 3 atau 2, dia biasanya mengalami pendarahan. Ya, ini pendarahannya bisa kalau masih kategori 1, 2, dia bisa diberikan pengobatan atau salep ya, biasanya begitu, dan dia harus terapi makanan-makanan yang tinggi serat ya, supaya dia lancar dalam BAB dan sebagainya. Lalu trombosis atau pembekuan darah.
Nah ini, jadi kalau sering pengeluaran darah juga lama-lama mengalami pembekuan darah, lalu hemoroidal serang ulangi ini adalah terjadinya pembengkakan dari hemoroid, ya terjadi pembengkakan, jadi di daerah rektum itu, di daerah rektumnya itu mengalami pembengkakan, lalu pendarahan hebat, ya. Jadi saat BAB, kadang nggak BAB pun dia banyak darah keluar, sehingganya banyak kasus-kasus di rumah sakit pasien dengan hemoroid ini mengalami kekurangan darah atau HB-nya menurun. Nah, kalau HB-nya menurun, maka satu-satunya cara ya harus dilakukan apa? Kalau darahnya menurun, HB-nya rendah, transfusi ya, transfusi darah. Tinggal dilihat berapa darahnya. Kalau HB-nya 8, HB-nya cuma 6, maka ya perlu berapa kolaps darah untuk meningkatkan lagi HB-nya. Lalu abses, ya. Abses ini adanya, ya tadi sampaikan, adanya lendir, ya. Adanya lendir, jadi kayak merasa ada yang basah di daerah rektumnya, ya. Lalu fistula paraanal, di mana fistula paraanal ini adalah adanya lipatan, ya, lipatan-lipatan dari vena di daerah rektum. Ini adalah komplikasi dari hemoroid itu sendiri. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanya sebelum kita ini nggak apa-apa, boleh raise hand langsung ya kalau mau tanya. Belum ada ya? Kalau belum ada kita lanjut lagi ya. Nah, ini penata laksanaannya. Jadi penata laksanaan dari pasien dengan masalah hemoroid yang pertama adalah pemeriksaan colok bubur. Ini tujuannya adalah untuk memastikan apakah benar pasien ini mengalami hemoroid, ya, tapi dengan menggunakan handscoon, ya. Lalu anoreskopi, yaitu melihat kelainan daerah anus dan rektum. Ada tidak kelainan? Ya, siapa tahu ternyata memang mengalami atresia ani, ya, terjadi sumbatan di daerah rektum dan sebagainya, maka perlu dilihat menggunakan anorestoskopi. Lalu pemeriksaan rektal. Ya, pemeriksaan rektal ini pun harus dilakukan ya dengan bisa secara manual maupun menggunakan alat-alat, ya. Bisa menggunakan alat-alat laboratorium. Bisa jadi menggunakan salah satunya adalah kolonoskopi. Apa itu alat kolonoskopi? Yaitu alat untuk mengambil sampel dari jaringan yang ada di daerah rektum. Nah, selanjutnya ini adalah masalah keperawatan yang biasanya muncul, ya. Jadi masalah keperawatan yang biasanya muncul adalah nyeri, lalu konstipasi, lalu yang terakhir ansietas, kecemasan. Ya, silahkan. Si Tia, ada yang tanyakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya. Ya. Ada tetangga yang terkena hemoroid. Bagaimana cara mengetahui pasien tersebut terkena hemoroid dan derajatnya itu berapa ya, Pak? Terima kasih. Ya, makasih Tia Sopani ya. Jadi gini Tia, kita lihat lagi tadi ya yang Bapak sampaikan bahwa untuk menentukan seseorang itu dikatakan masuk dalam kategori derajat berapa bisa ditanyakan di sini ya, bisa Tia tanyakan ya. Jadi kalau dia masuk dalam kategori ada pendarahan ya, ada pendarahan merah tanpa nyeri pada waktu defekasi. Jadi kalau dia BAB ya, tetangganya tanya, kalau BAB pendarahan tidak, pendarahan tapi nggak sakit ya, jadi hanya pendarahan saja tapi tidak sakit. Oh, itu berarti masuk kategori 1. Kategori 1 kalau pasiennya merubah pola hidup, lalu makanan yang tinggi serat supaya dia
saat BAB lancar. Untuk yang kedua sama ini, ya kalau dia ada tonjolan saat defekasi atau saat mengejan, tetapi dia hilang gitu ya, menghilang secara spontan. Nah itu masuk dalam kategori derajat 2 ya. Nah, kalau untuk kategori yang hemoroid nonjol saat mengejan dan harus didorong kembali itu udah masuk kategori 3. Tapi kalau dia udah menonjol keluarganya itu pasiennya itu tapi didorong ke dalam masih masuk. Oh, berarti dia masuk ke derajat 3 bukan lagi 2 ya, karena dia udah nggak spontan baliknya. Yang keempat dia udah ngewer gitu ya di rektum atau di anus. Nah, itu satu-satunya cara berarti udah masuk kategori 4 atau derajat 4, maka harus dilakukan penanganan secara lebih lanjut ya melalui medis ya. Jadi begitu. Ya, Tia ya. Jadi nanti harus tahu ini, harus hafal Tia ini terkait dengan harus memahami benar ya. Jadi klasifikasi dari hemoroid ini ya. Jadi kalau bisa menentukan dia masuk kategori hemoroid yang derajat 1, 2, 3 atau yang 4. Gitu ya Tia ya. Iya Pak, terima Ya. kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, jadi itu ini tadi sudah selesai nih ya. Ini terkait dengan tadi yang sampaikan. Jadi masalah yang keperawatan yang biasanya muncul itu ada biasanya masalah nyeri berhubungan dengan pembekakan atau adanya pembekakan dari vena, lalu konstipasi dan ansietas. Ya. Nah, itulah tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan masalah hemoroid. Selanjutnya saya persilahkan kepada mahasiswa untuk tanya, silakan. Ada yang ditanyakan tidak? Terkait ini. Ya, Evelyn. Silakan, Evelyn. Assalamualaikum, Pak. Salam. Mohon bertanya. Ya. Bagaimana tata laksana? Evelyn nggak ini ya, nggak jadi sipen Bapak ya? Biasanya jadi sipen Bapak terus. Pensiun ya? Pensiun dulu, Pak. Ya, silakan gantian ya. Iya, Pak. Ya, silakan tanya apa, Evelyn? Pertanyaan saya adalah bagaimana penata laksanaan untuk pasien wasir atau hemoroid, Pak? Sekian, terima kasih. Ya. Kalau ini kan penelaksanaan medisnya ya, tadi pemeriksaan colok dubur, lalu anoreskopi, pemeriksaan rektal, kolonoskopi, ini menentukan diagnosa. Nah, kalau untuk penelaksanaan sendiri, secara asuhan perawatan, pada hemoroid itu ya ada macam-macam, tergantung dari hemoroid keberapa. Jadi kalau hemoroid dia masuk kategori hemoroid 1 atau yang internal, maka kalau hemoroid 1 cukup dengan memodifikasi gaya hidup saja ya. Memodifikasi gaya hidup, olahraga ya, kalau yang dia tadi karena faktor fisiologis ya, faktor anatomi ya, maka dia harus diet ya supaya tidak terlalu berat badannya ya. Kalau yang bekerja terlalu banyak duduk ya, maka dia harus mulai jangan terlalu sering duduk ya, harus jalan ya, sejam sekali dia harus berdiri, jangan duduk terus ya. Suka makan makanan asin, pedes-pedesan kurangi dulu, karena makanan-makanan pedas itu sangat kalau pada pasien yang hemoroid sangat berpengaruh sekali ya. Makanya dia harus kalau makan makanan yang pedas harus diimbangi dengan makanan yang tinggi seratnya supaya saat defekasi, BAB saat defekasi dia lancar. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah hemoroid eksternal ya, yang dimana yang pada derajat 2. Di derajat 2 dan derajat 3 ini biasanya adalah penata laksanaannya adalah dengan medikamentosa ya, di mana medikasi ini adalah modifikasi gaya hidup dan tindakan non operatif bila diperlukan. Ya, non operatif itu ya diberikan pengobatan ya. Harus mulai minum obat, konsumsi obat, lalu dia udah mulai sudah mulai mungkin yang salep ya, kalau ada salep gitu ya, harus ada salepnya. Nah, lalu yang ketiga, penelaksanaan yang ketiga ini adalah pada hemoroid derajat 4. Kalau pada derajat 4 ini paling baik dilakukan adalah hemorrhoidektomi, yaitu ini sudah harus dilakukan dengan pembedahan ya. Hemorrhoidektomi ini adalah pembedahan di mana pada proses pembedahan ini maka dilakukan
pemotongan hemoroid, ya. Pada melakukan pemotongan hemoroid dengan cara bisa dilakukan penjepitan, dijepit hemoroid yang dia menonjol atau menjahit jaringan, ya, supaya saat defekasi, saat diambil dan sebagainya dia tidak ikut keluar. Jadi itu, jadi modelnya nanti ya tetap ke ruang operasi bedah umum, ya, itu nanti dilakukan penjepitan dari daerah pada vena-vena pembuluh darah yang dia mengalami tonjolan, itu yang akan melakukan penjepitan, ya. Nanti akan Bapak share lah ya terkait dengan video dengan kaitannya dengan proses bedah pada pasien dengan hemoroid. Nah itu ya. Jadi kalau pada hemoroid eksterna ini beda. Kalau tadi kan interna ya, interna yang dari dalam. Kalau yang di luar itu biasanya di luar daerah anus. Itu maka yang harus dilakukan adalah pembedahan yang dilakukan untuk mengangkat, ya. Jadi pembedahan itu dengan cara mengangkat seluruh atau salah satu organ tubuhnya. Jadi harus diangkat ya dibius, lalu nanti secara di ruang operasi akan dilakukan operasi insisi ya di daerah mana yang mengalami pembengkakan ya di daerah rektumnya atau daerah anus. Jadi itu ya kalau berkaitan dengan tata laksana pada pasien-pasien dengan masalah hemoroid ya. Jadi ada kalau tergantung tadi derajatnya ya, derajat 1 ya cukup dengan makan yang bagus, polanya bagus, pola hidupnya bagus. Jadi dilihat dari faktor penyebabnya apa ya. Kalau dia bukan faktor penyebabnya makanan, ya mungkin karena di berat badan, ya harus diet. Kalau dia bekerja mengangkat, ya kurangi dulu yang mengangkatnya. Nggak boleh angkat yang berat-berat dulu ya, tukang panggul dan sebagainya. Ya mungkin itu Evelyn ya yang dapat Bapak sampaikan. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Evelyn. Yang lain mungkin ada yang tanyakan? Coba Bapak mau lihat. Masih lengkap kan? Mana nih? Oke. Stop share. Oke. Selanjutnya masih ada tanya? Tidak? Baik. Sekarang Bapak ingin bertanya ke mahasiswa. Tadi sudah penjelasan. Sekarang Bapak mau tanya. Coba apa tanda gejala dari hemoroid? Silakan. Saya Pak. Ya, Silviani, silakan. Izin menjawab, tanda gejala atau manifestasinya adalah yang pertama terjadi benjolan-benjolan di sekitar dubur setiap kali buang air besar. Ya. Lalu nyeri karena pendarahan segar di sekitar anus, perasaan tidak nyaman, keluar lendir, rasa gatal pada rektal dan konstipasi. Baik, ya benar sekali Saudari Silviani. Nah, pintar nih, berarti tadi mendengarkan benar yang Bapak sampaikan. Lalu yang kedua, coba Bapak tanya diagnosa yang biasanya muncul, diagnosa perawatan yang biasanya muncul pada pasien dengan masalah hemoroid. Ayo, Saudari Anissa. Ayo, coba Anissa. Anissa Salsabila. Iya, Pak. Kira-kira apa diagnosa yang biasanya muncul? Tadi sudah Bapak jelaskan. Ada dua, Pak. Apa itu? Pertama yang akut dulu hemoroidnya. Bukan, diagnosanya. Diagnosa yang biasanya yang sering muncul. Diagnosa keperawatan. Nyeri. Oh, ya biasanya nyeri. Berhubungan dengan pembesaran ya. Peradangan terus, apalagi? Ansietas atau cemas. Lalu apa lagi? Yang ketiga? Nyeri, konstipasi dan ansietas. Ya, oke.
Terima kasih. Mudah-mudahan yang lain saya rasa semuanya paham ya. Kesimpulannya adalah bahwa penyakit hemoroid ini bisa kita kendalikan ya. Kalau kita lihat tadi ya, bisa kita kendalikan. Kalau yang gemuk, yang obesitas, maka dia harus diet supaya badannya tidak terlalu berat. Yang mengangkat berat badan terlalu tinggi berat, maka dia harus mengurangi ya. Lalu yang makan asin-asinan dia harus mengurangi makan asin. Pola hidupnya harus dirubah supaya tidak mengakibatkan terjadinya hemoroid ya. Tapi kalau karena faktor usia, nah itu yang beda ya. Faktor usia mungkin karena memang sudah melemahnya fungsi tubuh sehingga bisa saja dia terkena hemoroid. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya nanti tolong Evelyn selaku Sipen nanti akan Bapak share studi kasus ya. Studi kasus terkait dengan masalah hemoroid ini. Nanti akan saya share 5 kasus ya, harap dikerjakan, tolong dibagi kelompoknya, nanti dibagi menjadi 5 kelompok saja ya, menjadi 5 kelompok. Dan nanti setiap satu kasus dikerjakan oleh 5 mahasiswa ya. Silakan mau kalian video call atau apa, nanti yang penting pas di pertemuan berikutnya kita sudah membahas masalah dengan studi kasus itu ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, ya, membawa hand sanitizer dan menjauhi kerumunan walaupun kita sudah masuk kategori zona yang sudah kuning ya, oranye ya, tetapi tetap harus menjaga kewaspadaan supaya benar-benar coronavirus hilang di Lampung ini. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan pengambilan gambar pada halaman pertama ya, silahkan. Saya ambil dulu, bentar. Oke, lalu di slide kedua, ya saya ambil dulu. Oke, sudah saya ambil fotonya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bu Lele.